الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita layak bersyukur pada Allah. Pada subuh hari ini kita hadir kembali di majelis yang mulia ini setelah kita bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama duduk sejenak di majelis ini dalam rangka untuk bertafakuh fiddin, ya, berthalabul ilmi. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi asbab buat kita semua untuk semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur pada Allah karena alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk di 2023, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memang mengisyaratkan kepada kita semua untuk senantiasa ada evaluasi, ya, internal dari diri kita masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap nyawa, setiap manusia itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa resolusi yang akan dia buat untuk esok harinya, ya. Rencana seperti apa yang akan kita lakukan untuk esok. Nah, alhamdulillah mumpung kita masih di tahun ini, mari kita luruskan kembali nawaitu kita, jadidu imanakum, ya, perbaiki kembali dan perbaharui kembali niat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan kita di 2020 insyaallah bisa kita perbaiki di 2023 ini. Dan yang paling penting kita sebagai umat Islam adalah ada ziyadatul khair, ada perbaikan dan peningkatan kebaikan, ya. Mudah-mudahan tidak cukup hanya dengan salat 5 waktu. Kalau bisa qobliyah ba'diyahnya ditambah, qiyamul lailnya dikencangin lagi, tilawah Qur'annya ditambah lagi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak prediksi dan ramalan baik di akhir tahun maupun di awal tahun 2023 ini, Pak. Mulai dari tukang ramal itu sendiri sampai prediksi dan ramalan pengamat politik, pengamat ekonomi, mereka menggambarkan seperti apa situasi dan kondisi di negara kita ini di 2023. Kalau kita dengar, ya, paparan para pengamat ekonomi, ya,
ekonomi Indonesia selama setahun ke depan ini akan buram ya. Sebagian besar menyatakan seperti itu. Kemudian kalau politik 2023 ini adalah tahun politik, akan terjadi banyak gesekan ya, menjelang 2024. Tapi kita sebagai orang yang beriman ya, apapun yang terjadi besok hari ini, apapun prediksi orang, apapun prediksi para pengamat itu, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalaupun hari ini besok diumumkan akan terjadi hari kiamat, nih kata Rasulullah, sampai esok hari pun akan terjadi kiamat. Kalau di tanganmu itu ada bibit, ada tunas, ada pohon yang kamu ingin tanam, tanamlah pohon itu, meskipun besok sudah kiamat. Ini kalimat optimisme yang senantiasa disampaikan Rasulullah SAW kepada kita semua ya, bahwasanya umat Islam ini tempat sandarannya, tempat kembalinya itu hanya kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kita ini hanya bisa berikhtiar. Tak ada masalah. Apapun data dan prediksi yang disampaikan oleh para pengamat itu, kita ambil, jadikan perbandingan. Tapi jangan sampai itu yang akan membuat kita pesimis menghadapi tahun 2023. Ini insyaallah pada subuh hari ini kita akan sedikit membahas seperti apa dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat menghadapi situasi genting dan sulit, dan sesulit apapun Rasulullah itu selalu menyisakan rasa optimisme dalam dada para sahabat. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang 3 prinsip untuk menghadapi 2023 ya. Yang pertama adalah sisakan kegembiraan di dalam dada kita ini, karena ini pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tahun ke-5 Hijriah itu terjadi perang Khandaq ya. Khandaq ini istilah dari Persia, bahasa Persia. Khandaq itu artinya parit, tapi Al-Quran menyebutnya perang Ahzab. Ahzab ini bentuk jamak plural dari Hizbun. Hizbun itu artinya partai. Jadi kalau Ahzab multi partai, jadi ada banyak koalisi, perang koalisi. Kenapa disebut perang koalisi? Karena untuk pertama kalinya Rasulullah SAW beserta para sahabat ini menghadapi pasukan gabungan, Pak. Selama ini yang dihadapi adalah orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Tapi hari ini yang dihadapi adalah semua pasukan se-Jazirah Arab. Kalau hari ini se-Arab Saudi, karena Jazirah Arab itu dulu, kalau sekarang adalah Arab Saudi. Hampir semua kabilah-kabilah di luar Islam itu bersatu padu, termasuk yang selama ini mengkhianati Rasulullah, berulang-ulang kali mengkhianati Nabi, yaitu orang-orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah, Pak. Itu juga ikut pasukan Ahzab ini. Jadi pasukan Ahzab ini setelah didata itu jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. 10.000. 4.000 dari 10.000 ini merupakan penduduk asli kafir Quraisy. Maka ini situasi yang sulit. Belum pernah Nabi menghadapi kondisi seperti ini. Alhamdulillahnya waktu itu muncul ide brilian dari seorang mu'allaf namanya Salman ya. Salman Al-Farisi.
Farisi itu artinya orang Faris. Salman orang Faris. Beliau ini kan punya pengalaman panjang. Orang Arab ini kan, mohon maaf, orang Arab ini bisa dikatakan bangsa yang terjepit, bangsa yang tak punya pengalaman berhadapan dengan negara adidaya, ya. Tak pernah berhadapan dengan Romawi dan tak pernah berhadapan dengan Persia. Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia, punya pengalaman banyak menghadapi Romawi, punya banyak strategi. Di antara ide yang beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biasanya kami kalau menghadapi pasukan seperti ini dengan kondisi wilayah seperti ini, maka kami memasang taktik khandak ini. Khandak itu adalah parit. Biasanya kalau kita naik umroh dilewati itu jalur itu, ya, masih ada tersisa sedikit di situ. Nah, akhirnya Nabi hanya butuh waktu 6 hari. Ini tak bisa berpikir lama nih. 6 hari lagi peperangan akan terjadi. Dari sekian banyak pendapat dan ide yang masuk, akhirnya Nabi menyetujui ide Salman Al-Farisi. Karena kalau orang-orang Yahudi ini, Pak, orang Yahudi ini sudahlah memihak pada kafir Quraisy, masih memberikan masukan kepada Rasulullah supaya kita ini perang kotanya aja lah, nggak usah keluar dari Madinah. Itu masukan Yahudi. Tapi kan Rasulullah sudah tahu motif orang Yahudi ini, kenapa mereka mengusulkan perang kota. Karena mereka ini pengecut. Kalau perang kota sama aja kalau mengamankan posisi mereka untuk tetap di rumahnya sembunyi. Itu orang Yahudi, taktiknya itu. Nah, diterima perang Khandaq ini hanya butuh 6 hari. Khandaq ini itu lebarnya 6 meter, lebarnya 6 meter, dalamnya 3 meter, panjangnya ini ada riwayat mengatakan 8 km, ada yang mengatakan 10 km, ada yang mengatakan 20 km. Nah, kalau Batam ini, Pak, bangun aspal gampang, semua alat canggih ada di sini, cepat aja kalau Parudi mau bangun jalan raya di Batam. Tapi Rasulullah SAW dengan kondisi seperti ini, dengan alat seadanya, ya, ditambah lagi musim panas. Dan salah satu nanti problem terbesar ketika membangun parit ini adalah batu besar. Karena Madinah ini gunung, batu semua, ya, batu. Dan ada riwayat lain menyebutkan sampai-sampai ketika pengerjaan parit ini, Khandaq ini, itu Rasulullah SAW beserta para sahabat kehabisan logistik, habis makanannya, air susah, makanan susah. Nah, situasi sulit seperti ini digambarkan dan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, Pak. Coba buka surah Al-Ahzab dulu, surah Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Ini Allah yang merekam langsung seperti apa kondisi umat Islam waktu itu. Musuh sudah semakin mendekat dengan jumlah 10.000, sementara parit belum selesai. Ditambah lagi orang-orang Yahudi ini keluar dari barisan menyeberang ke pihak kafir Quraisy. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Ingatlah wahai Muhammad, ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai umat Islam, ketika pasukan koalisi ini mendatangi kalian, min fawqikum, dari atas, wa min asfala minkum, dan dari bawah. Kalau bahasa sekarang, darat, udara, laut, dari segala penjuru datang pasukan koalisi. Ini sejazirah Arab. Sampai suku-suku kecil ini pun yang selama ini takut pada umat Islam itu berani unjuk gigi, karena tahu kita sekarang lagi banyak nih, 10.000 juga. Nah, dalam situasi seperti itu, apa kata Rasulullah, apa kata Allah? Wa izzaghatil absar, zaghatil absar,
Mata umat Islam waktu itu Pak terbelalak. Apa maksud mata terbelalak? Kata Allah, zagatil absar, itu menunjukkan keheranan ya, melihat pasukan Ahzab ini, pasukan koalisi ini. Bisa nggak kita mengalahkan pasukan ini? Udah sampai situ. Udah gini. Biasa kalau kita melihat sesuatu yang bikin kita melongo itu ya gini matanya. Artinya ini kalau sepak bola Pak, ini Qatar lawan Brazil, lawan Argentina, ini negara raksasa yang mau dilawan, iya kan? Udah ciut duluan sebelum bertanding. Ini skornya pasti 4-0, udah kayak gini matanya. Nah, jadi zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Yang kedua kata Allah, wa balagatil qulubul hanajir. Ini nafas ini sudah sampai di tenggorokan, tak bisa lagi berkata-kata. Ini Allah yang menceritakan situasi yang ini kalau bahasa gitu ini udah kencing-kencing kita ini menghadapi orang. Wa balagatil qulubul hanajir, tak bisa lagi menggambarkan dan menceritakan seperti apa pasukan koalisi. Wa tazunnuna billahi dzunun. Nah, ini yang parah. Wa tazunnuna billahi dzunun. Ketika itu umat Islam sendiri internalnya itu sudah banyak sampai suudzon pada Allah. Kalau ini udah menyangkut masalah akidah. Kalau tadi terbelalak ya, kaget heran melihat kalau itu masih manusiawi. Ini sudah suudzon pada Allah. Sudah ada yang di internal umat Islam ini sampai berkata-kata, mana pertolongan Allah ini? Aina nasrullah? Hadza dinuhu. Mana pertolongan Allah? Ini agamanya. Enggak ditolong-tolong Islam ini. Nah, sampai segitunya. Artinya umat Islam ini udah kayak putus asa. Sampai kapan kita berjuang? Bisa nggak kita menghadapinya? Nah, kemudian tambah lagi Pak di ayat 11. Hunalika butuliyal mu'minun. Di saat itulah orang-orang beriman betul-betul diuji. Nah, kita ujiannya baru prediksi Pak. Itu belum prediksi ekonomi, prediksi politik. Ya. Wazulzilu zilzalan syadida, dan seperti kayak ada gempa besar yang ingin menimpa umat Islam waktu itu. Seperti ini Allah menggambarkan situasi perang Khandaq itu. Nah, sampai di sini tiba-tiba Nabi Pak. Nah, inilah tadi prinsip yang pertama yang harus kita tanamkan senantiasa ini adalah jangan sampai terjadi kekosongan di dada kita ini. Tak ada lagi optimisme, tak ada lagi kegembiraan, tak ada lagi kebahagiaan. Tiba-tiba di tengah para sahabat ini mencampur parit itu Pak, tiba-tiba Nabi mengeluarkan kalimat optimisme. Apa kata Rasulullah? Latuftahanna ar-Rum, latuftahanna Faris. Masya Allah, ini seorang pemimpin seperti ini. Latuftahanna Rum, Romawi sana pasti akan kita taklukkan. Watuftahanna al-Faris, dan Persia sana pasti akan kita taklukkan. Tiba-tiba Nabi SAW itu menyebut Romawi dan Persia. Kapan Rasulullah SAW menjanjikan Romawi dan Persia ini? Ketika umat Islam sedang berada dalam situasi terjepit itu. Ini ada asa dan ada rasa kegembiraan yang disisakan oleh Rasulullah SAW. Dan terbukti Pak, perang Ahzab ini nanti berakhir dengan klimaks. Ya. Perang Ahzab ini nanti nggak kayak Prancis Argentina itu seru kali. Kalau ini di luar prediksi. Ini dikirain ini perang Ahzab ini akan terjadi pembantaian habis-habisan. Ternyata tanpa mengeluarkan darah, tanpa bertungkus-tungkus, pasukan 10.000 ini lari kocar-kacir sendirinya. Ini kalau idza jaa Rasulullah wal fath, ya.
Inna nasrallahi qarib, kalau pertolongan Allah datang itu enggak ada, Pak, ya. Allahumma la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sesulit apapun prediksi para pakar ekonomi dulu, kalau Allah yang punya kehendak, matematika Allah itu tidak sama dengan matematika kita. Kita mungkin 1 tambah 1 2, tapi kalau Allah 2 tambah 2 itu hasilnya bisa 5. Ya, 3 tambah 3 itu bisa hasilnya 7. Sama Presiden Bosnia ketika tahun 1993 umat Islam kan dibantai itu, dihabisi oleh Serbia kan. Coba lihat optimisme seorang pemimpin. Presiden Bosnia waktu itu Ilije Izetbegovic ditanya oleh wartawan Amerika itu mengenai rakyatnya yang bergelimang mayat di mana-mana. Apa kata Ilije ini? Pemenang sejati itu bukan yang kita lihat itu berapa banyak rakyat kita, pasukan kita meninggal, tapi sejauh mana daya tahan kita berperang. Itu kata Ilije Izetbegovic itu. Jadi memang tak pernah mundur 1 senti pun presiden itu, meskipun dia bisa. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu seperti itu. Ada banyak syuhada. Seandainya bukan darah-darah syuhada ini, Pak, tak mungkin Islam ini sampai di Indonesia. Tidak bisa. Dalam Al-Quran itu ada namanya prinsip mudafa'ah. Mudafa'ah itu kita harus bertahan. Nanti di prinsip yang ketiga itu kita harus punya mindset menyerang, Pak. Nanti kita bahas. Jadi ini yang pertama adalah sisakan rasa kegembiraan dalam dada kita. Insya Allah 2023 ini masih banyak peluang yang lain. Kalau di sektor ini bermasalah, cari di sektor yang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid. Ini prinsip yang kedua. Kita sebagai orang beriman adalah cara berpikir kita itu harus lebih besar daripada cara berpikir musuh kita. Nah, kalau musuh berpikir 2, kita harus 3. Ya. Jadi pola pikir kita ini harus jauh lebih dahsyat daripada musuh. Ini coba lihat yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini peperangan yang terjadi antara Romawi dengan umat Islam, ya, antara Romawi dengan umat Islam, di bawah komandan Khalid bin Walid. Jadi yang menjadi pemimpin pasukan waktu itu adalah Khalid bin Walid. Waktu itu Rasulullah sudah wafat, ya, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Ini nanti perang belum selesai, meninggal khalifah Abu Bakar. Nah, Romawi jumlahnya ada yang meriwayatkan 120.000 pasukan, riwayat lain menyebutkan 200.000 pasukan. Sementara umat Islam itu jumlahnya hanya 24.000 pasukan. Jadi 24.000 lawan 120.000, ambil jumlah yang paling sedikit. Ini kalau bicara matematika, Pak, manusia ini gimana cara menghadapi Romawi. Ini kita belum cerita masalah tazwid, ya, bekal, logistik, ya, alat tempur. Umat Islam ini dari dulu itu biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Sama ketika pemimpin Gontor membangun pesantren Gontor itu, apa kata pemimpin Gontor? Ya. Al-maddah muhim, materi, konten, kurikulum itu penting, tapi at-thariqah aham. Tapi metode untuk mengajarkan kurikulum ini itu jauh lebih penting. Wat-thariqah muhimmah, metode itu penting, akan tetapi wal muallim muhim, tapi guru jauh lebih penting daripada metode. Kemudian terakhir kata beliau,
wal muallim muhim. Seorang guru itu penting, tapi ruhul muallim aham. Ruhnya seorang guru itu jauh lebih penting. Inilah yang dimiliki pasukan umat Islam dari dulu sampai hari ini. Ruhnya ini nggak bisa dibeli. Makanya 1:100 itu udah biasa tuh ruh umat Islam. Karena mereka ini tak bisa diiming-imingi oleh dunia. Beda tadi orang Yahudi, belum perang udah kabur dulu. Dan ada satu cara berpikir Khalid bin Walid, Pak. Nih coba tengok nih cara berpikirnya Khalid bin Walid. Bagaimana strategi menghadapi Romawi dengan pasukan yang serba lengkap ini? Ini kan Romawi, Pak, punya pengalaman panjang sebagai bangsa yang besar. Mereka ini terbiasa dengan taktik strategi perang konvensional. Sementara orang-orang Arab yang berasal dari Jazirah Arab ini, yang hanya mengandalkan alat seadanya itu dan belum pernah berhadapan dengan negara adidaya manapun. Jazirah Arab ini kan yang pernah kita bahas dulu ketika membahas surat Quraisy, li'ilafi Quraisy itu kan. Orang Quraisy ini kan tak pernah ada musuh. Bisa masuk di Roma, bisa masuk di Persia. Barang dagangannya bisa tembus di Amerika, bisa juga masuk di Cina. Beda dengan orang Cina, susah masuk Amerika, Amerika susah masuk di Cina. Dulu Romawi itu tak bisa nyebrang ke Persia, Persia pun tak bisa nyebrang ke Romawi. Beda dengan Jazirah Arab ini, penduduk Mekah ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, dan itu dia berikan dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Mereka bisa berdagang kemana-mana, bisa ke Romawi, bisa ke Persia, tak pernah berperang. Nah hari ini mereka harus berhadapan main pedang dengan mereka. Sementara Khalid bin Walid ini dengan tradisi orang Arab hanya punya strategi perang gerilya. Perang gerilya. Nah, gimana cara berpikirnya Khalid bin Walid ini? Karena orang Romawi ini tidak pernah paham dan bisa dan tak pernah mempraktekkan taktik perang gerilya. Maka taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah memakai strategi perang gerilya sekaligus konvensional. Ada dua. Jadi 2 lawan 1. 2 lawan 1. Masya Allah. Akhirnya ketika disampaikan kepada namanya pemimpin seperti itu, pemimpin ini di belakang pun udah kayak ada mulut harimau, itu tak boleh mengatakan kita akan kalah, ya kan? Namanya pemimpin itu tak boleh menampakkan di bawah bawahannya itu bahwasanya kita mati besok. Ketika para sahabat pasukan Khalid bin Walid ini sedikit curhat sama Khalid bin Walid dan selalu menghitung-hitung jumlah yang 200.000 tadi, keluarlah ungkapan Khalid yang sangat terkenal, Pak, yang dicatat oleh sejarah itu. Daripada kalian sibuk menghitung jumlah pasukan lawanmu itu, lebih baik fokus menggorok leher mereka. Ini sama ketika ini, Pak, Tariq bin Ziyad kemarin kan heboh Maroko kan masuk semifinal. Sebenarnya yang mulai nyebrang ke Eropa itu dari Maroko, Maghrib, nyebrang ke Andalusia, Spanyol itu kan Tariq bin Ziyad. Tahu nggak Pak apa taktik Tariq bin Ziyad pertama kali untuk bisa menyeberang ke Eropa itu? Ketika sudah membawa semua pasukan ini, kan Maghrib sudah di ujung Afrika nih, Pak. Kalau mau lari nggak bisa lari lagi, ini udah laut di belakang. Ketika membawa pasukannya sudah sampai di ujung Maghrib ini, Maroko, dan musuh juga sudah mengejar mereka, apa taktik dari Tariq bin Ziyad supaya bisa menghadapi musuh ini? Semua kapal-kapal penyeberangan ke Andalusia, ke Spanyol itu dibakar. Kemudian mengeluarkan pidato heroiknya dan mengatakan, al-adu amamahu wal bahru wara'ahu. Sekarang musuh sudah berada di hadapan kalian dan di belakang kita tinggal laut, nggak ada lagi perang. Sengaja Pak dibakar supaya tak ada yang kabur,
supaya pasukannya nggak ada kabur. Artinya lebih baik mati terhormat daripada melarikan diri. Tapi nanti menang juga, Pak. Namanya PBB udah punya hitung-hitungan. Ya. Namanya udah punya hitung-hitungan. Sama tadi Khalid bin Walid ini. Kenapa Khalid bin Walid disebut Saifullah al-Maslul? Khalid ini kan punya gelar, Pak. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Khalid ini masuk Islam mu'allaf kalau tak salah 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Lama itu. Lama Khalid ini menjadi musuhnya Rasulullah. Lama. Dan yang hampir membunuh Rasulullah ini Khalid ketika di perang Uhud. Jarang Khalid bin Walid ini berperang dan itu kalah. Karena terkenal dengan strateginya. Orang berpikir satu, dia berpikir 2. Tahu nggak kenapa Rasulullah kalah di perang Uhud? Apa taktik Rasulullah ketika perang Uhud? Salah satu strategi Rasulullah ketika perang Uhud itu cuma satu wasiatnya. Ini ada 50 orang pasukan pemanah yang saya akan taruh di atas bukit. Kita kalau umroh itu, Pak, pasti tengok itu. Biasanya ziarah ke situ. Namanya Bukit Rumah. Rumah itu artinya pasukan pemanah. Ada 50 orang ditaruh itu. Cuma satu pesan Nabi, kamu semua wahai pasukan pemanah ini yang saya taruh di sini, tugasnya cuma satu. Jangan tinggalkan sama sekali tempat ini. Baik ketika kita menang maupun kalah, jangan tinggalkan. Dan itulah yang membuat Khalid bin Walid, Pak, tak bisa ngapa-ngapain di ujung sana itu. Khalid bin Walid udah melihat situasi ini, wah ini cerdas juga Muhammad. Karena kalau pasukan ini ada di atas bukit, Pak, pasukan pemanahnya, ini membuat kafir Quraisy tidak leluasa bergerak. Dan itulah yang menahan pasukan Khalid, akhirnya tak bisa berekspresi. Nah, ketika umat Islam menang dan ghanimah harta rampasan dibagi-bagi di bawah ini, Pak, namanya duit itu Ustadz Kiai bisa biru matanya. Ketika terjadi pembagian ghanimah ini, pasukan pemanah ini akhirnya tergiur. Ini kalau kita terus berada di sini nggak kebagian gitu. Ini kalau sudah bicara duit, Pak. Akhirnya dari 50 orang pasukan pemanah itu lari semua turun. Tinggal 17 orang yang tersisa. Nah, ada Khalid bin Walid di sana dari tadi menunggu situasi ini. Coba lihat cerdasnya Khalid. Khalid bin Walid ketika tahu pasukan pemanah ini dah turun, akhirnya bergerak mengambil alih situasi ini. Pasukan pemanah ini dihabisi, kemudian turun ke lapangan. Yang tadinya umat Islam menang terbalik kalah, dan disitulah Rasulullah terjebak dalam lubang itu dan hampir meninggal. Ini hebatnya Khalid bin Walid. Cara berpikirnya luar biasa. Nah, kalau bisa kita juga seperti itu ya. Artinya insya Allah akan ada banyak teori-teori bisnis lagi. Ada banyak peluang ya. Kalau di usaha ini gagal, cari lagi usaha yang lain. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, hadirin dirahmati Allah, prinsip kita adalah kita harus punya mindset menyerang ya. Pola pikir menyerang. Ini maksudnya apa ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini pernah mencontohkan ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nih ya, Nabi wafat. Ketika Rasulullah wafat, setidaknya ada 3 masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar dan umat Islam waktu itu. Ada 3 masalah. Yang pertama, sosok manusia yang selama ini membersamai umat Islam itu akhirnya meninggal, wafat. Ternyata selevel sahabat itu sendiri ada yang kayak nggak percaya bahwa orang ini meninggal, sampai sekelas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ngamuk di luar tuh, di depan rumah Rasulullah, ngamuk-ngamuk dari tadi, nggak percaya dan tidak mau menerima. Pokoknya Muhammad nggak mati. Ini fitnah pertama waktu itu.
Ini ujian pertama waktu itu. Sosok Rasulullah ini meninggal, dan ternyata banyak di kalangan internal umat Islam ini sulit menerima kenyataan ini. Akhirnya keluarlah Abu Bakar di hadapan pintu rumah Rasulullah itu. Akhirnya sedikit kultum di situ, ceramah, membacakan firman Allah. Ada Umar Pak di situ. Umar dari tadi emosi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai saudara-saudaraku, apakah kita tidak pernah mendengarkan firman Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan semua orang-orang yang ada di sekitarmu pasti mati. Ini kan sudah jelas dari Allah bahwasanya Rasulullah pasti mati. Satu lagi kata Abu Bakar, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup, tak pernah mati. Sebaliknya kata Abu Bakar, wa man kana ya'budu Muhammadan, tapi siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, maka Muhammad ini sudah mati saat ini. Artinya kita berislam, masuk Islam, menyembah Allah karena Allah, bukan karena sosok ini. Ini pasti akan meninggalkan kita. Rasulullah ini pasti, mau tak mau cepat mau lambat pasti meninggal. Akhirnya bubar Pak. Akhirnya Umar menerima kenyataan. Ini persoalan pertama selesai. Muncul lagi persoalan kedua. Persoalan kedua adalah masalah kepemimpinan. Dalam Islam Pak, masalah kepemimpinan ini sangat krusial. Makanya kan mayatnya Rasulullah ini 3 hari setelah wafat baru bisa dikebumikan. Lama tuh Pak, mayat Rasulullah itu baru dimakamkan. Gara-gara apa? Karena ini pemilihan khalifah. Ketika Rasulullah wafat, ini semua bersedih. Tapi ada juga satu masalah. Siapa yang berhak mengganti beliau? Siapa yang menjadi khalifah? Khalifah itu Pak sebenarnya artinya pengganti. Ya, khalifah itu artinya pengganti. Nah, sistem yang dipakai itu disebut dengan khilafah. Nah, khilafah. Makanya dulu Abu Bakar dipanggil Khalifah Abu Bakar. Kecuali Umar. Umar itu protes ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Umar? Mulai saat ini saya nggak usah dipanggil khalifah, saya dipanggil aja Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu yang mempopulerkan adalah Umar. Apa alasannya Umar? Karena kalau pakai khalifah nanti kepanjangan. Khalifah ini kan artinya pengganti. Abu Bakar khalifah Rasulullah. Nanti mati Abu Bakar, tambah lagi tuh Umar khalifatu Rasul. Sampai kapan khalifah ini kata? Jadi panggil aja Amirul Mukminin, seperti itu. Nah ini Pak, terjadi kekosongan kepemimpinan. Dalam Islam tak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Sampai nih kata Rasulullah, kalau kalian pergi musafir berjalan 3 orang, maka lantiklah, angkatlah satu di antara kalian itu jadi pemimpin. Jadi harus ada pemimpin Pak di tengah-tengah kita ini. Harus ada RW, harus ada ketua DKM. Seperti itu. Nah, siapa? Karena 2 masalah ini, Muhajirin mau maju sebagai khalifah, orang Ansor juga mau. Dua-duanya mau mencalonkan. Ini repot Pak. Kursi cuma 1, yang mau duduknya banyak. Nah, sama presiden kita kan. Presiden itu cuma 1, yang mau maju banyak kali. Nah, itulah biasa yang menjadi kan banyak gesekan di lapangan. Sama nih Pak, terjadi gesekan. Sampai aduh, ini mayat masih ada nih. Rasulullah belum dikuburkan, orang udah ribut di luar. Siapa yang menggantikan? Akhirnya keluarlah Abu Bakar. Ini Abu Bakar lagi nih yang menyelesaikan. Apa kata Abu Bakar? Ini mohon maaf wahai saudara-saudaraku, wahai orang Ansor. Nabi pernah secara khusus mengatakan bahwasanya kepemimpinan ini kalau masih ada orang Muhajirin, ini Pak kelebihan orang Muhajirin. Kalau masih ada orang Muhajirin, maka dahulukan Muhajirin itu. Inilah makanya sebagian ulama Islam itu
menjadikan Quraisy itu sebagai salah satu syarat jadi khalifah itu harus Quraisy, harus orang Quraisy. Nah, sama kalau kita ini mau pemilihan pilpres harus Jawa, karena Jawa mayoritas. Nah dulu seperti itu. Nah, jadi karena Abu Bakar menyebut muhajirin, otomatis Ansor ini tak boleh lagi maju, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir kata Abu Bakar ini hanya memberikan bahasa isyarat dan itu langsung direspon oleh para sahabat. Selama ini mandat kepemimpinan itu diserahkan kepada Abu Bakar. Kalau Rasulullah keluar kota, kepemimpinan diserahkan. Jadi perlu namanya wakil. Sama dengan imam masjid. Rasulullah ini kan imam, Nabi itu disebut imam bukan karena imam masjid, tapi pemimpin. Dulu pemimpin itu siapa yang memimpin dia juga yang jadi imam masjid. Nah, siapa misalnya yang ketua RW dia juga yang harus jadi imam masjid. Rasulullah seperti itu. Beliau ustadz, beliau kiai, beliau juga presiden di luar. Nah, ketika Rasulullah sakit, siapa yang diangkat menjadi imam di depan? Nah, Abu Bakar. Dari situlah para sahabat akhirnya mengambil kesimpulan, diambillah tangannya Abu Bakar, kemudian diangkat di baiat di Bani Saqifah. Di masalah yang kedua selesai. Karena sudah ada pemimpin yang resmi, akhirnya makam Rasulullah itu diselesaikan malam itu. Nah, yang ketiga, nah ini Pak. Yang ketiga masalah yang dihadapi Abu Bakar yaitu ketika Rasulullah wafat, ini orang-orang Arab Badui yang imannya lemah itu banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Dan puncaknya tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Nah, disinilah mindset menyerang seorang Abu Bakar itu, Pak. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk menyerang dan memerangi orang-orang murtad dan pembangkang. Padahal internal umat Islam lagi goyang nih, lagi linglung semua. Ini Rasulullah ini masih hangat, Pak, mayatnya masih hangat. Ini masih orang belum malam ke-7, belum malam ke-21, belum. Ini masih acara tahlilan. Ini udah murtad semua. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk menyerang mereka. Tapi apa kata sahabat, termasuk Umar? Umar itu sampai-sampai datang secara khusus melobi Abu Bakar supaya gak usah perang dulu. Ini kita masih transisi. Tapi cara berpikir Abu Bakar itu enggak. Justru saat inilah kita harus menampakkan kekuatan kita. Jangan sampai ini menjadi celah dan titik untuk melemahkan kita. Akhirnya diambil kerah bajunya Umar, Pak, ditarik oleh Abu Bakar. Kemudian apa kata Abu Bakar? Asyujanun fil jahiliyah wa jubanun fil Islam. Wahai Umar, apakah kamu di masa jahiliyah mau jadi pemberani, tapi di Islam ini kamu penakut? Wah, ini Umar kalau dibilang gitu, Pak, kayaknya terbakar. Ya udah, kalau gitu ayo kita sama-sama mati aja. Hanya diperangi, berangkat. Jadi program 100 harinya Abu Bakar itu memerangi dan menyelesaikan, menuntaskan masalah orang-orang murtad. Ini cara berpikir Abu Bakar. Jadi mindset menyerang itu. Makanya setelah itu disitulah batu bata peradaban Islam mulai disusun. Ekspansi terus sampai hari ini 1400 tahun. Akhirnya Islam sampai di Indonesia, sampai di Batam. Karena mindset menyerang. Tak ada pemimpin dalam Islam itu kecuali nanti, Pak, baca kisah runtuhnya Islam Andalusia di Spanyol itu. Kenapa Andalusia habis di tangan Ferdinand dan Ratu Elizabeth itu? Ini dua orang, Pak, sama-sama Kristen. Elizabeth sama Ferdinand, Kristen dan tak pernah akur. Ini musuh bebuyutan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan umat Islam, mereka bersatu. Dan detik-detik terakhir runtuhnya Islam di Andalusia, itu kan Andalusia Islam di sana itu, Pak, kurang lebih 500 tahun, 5 abad, lama sekali itu. Nah, apa yang membuat Islam habis di Andalusia?
karena khalifah terakhir itu cemen Pak, cemen, tak mau lagi bergerak, banyakan di istana, rambutnya aja dijaga tuh. Tak ada lagi pola mindset menyerang kayak Abu Bakar tadi, kayak Umar tadi. Umar lebih gila lagi. Di zamannya Umar lah, itu Timur Tengah yang kita kenal hari ini, itu yang membuka itu Umar semua. Jadi di zamannya Umar, kalau sekarang ini itu ada 15 negara yang ditaklukkan oleh Umar. Mesir, Irak, Iran, negeri Syam ini aja ada 4 negara ini. Yordan, Lebanon, Palestina, apalagi Yordan, Lebanon, Suriah, kemudian Qatar, Bahrain. Itu di zamannya Umar, ekspansi terus. Bahkan sebelum meninggal dunia itu masih sempat ngirim surat tuh. Abis ini ke sana lagi, sampai terus bergerak. Sama dengan Turki Utsmani, pemimpinnya itu jiwa penyerang semua, jiwa penyerang. Nah, kecuali pemimpin Andalusia ini terakhir itu tak mau lagi main pedang-pedangan, Pak. Makanya ketika meninggalkan istananya itu, Istana Al-Hamra, kan ada itu cerita terkenal tuh. Keluarlah dia dari istana bersama ibunya, kemudian naik di atas bukit. Akhirnya bukit ini diabadikan sampai hari ini sebagai bukit air mata. Kenapa? Karena disitulah posisi terakhir khalifah ini melihat istananya yang megah itu, kemudian seakan menyesal dan menangis. Apa kata ibunya yang ada di sampingnya? Tak usahlah kamu menangis, karena kamu sebagai laki-laki tak pernah menjalankan tugasmu sebagai seorang laki-laki. Artinya kamu ini laki-laki pengecut. Bapakmu dulu, kakekmu itu sudah Islam dulu itu, Pak. Sampai di Sisilia, Italia itu masuk di situ. Portugal yang kita kenal hari ini, Portugal itu dulu Andalusia itu, Pak. Ada 2 negara, Andalusia itu Spanyol dan Portugal. Jadi terakhir itu sampai di Perancis aja Islam nggak masuk. Makanya kemarin ketika Maroko itu ya berakhir di tangan Perancis, memang nggak masuk. Waktu Piala Dunia itu Portugal habis, Spanyol habis, pas berhadapan Perancis kalah. Nah, dulu juga seperti itu. Islam itu, Pak, cuma sampai di Spanyol itu perbatasan, hampir masuk di Perancis, tapi itu tadi takdir kepemimpinan terakhir khalifah di Indonesia itu seperti ini modelnya. Tak ada pola mindset menyerang. Jadi Abu Bakar ketika umat Islam sedang berdarah-darah, umat Islam sedang berduka, justru di situ dia memasang pasukan dan menyerang. Itu baru satu. Yang kedua, ada lagi pasukan yang disiapkan Nabi kemarin menjelang wafatnya. Rasul itu sudah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Osama bin Zaid untuk berangkat ke Romawi. Apa kata Umar? Ini aja nih yang kita lanjutkan, proyek Rasulullah. Ini pasukan Osama udah orang. Enggak, itu lain. Yang ini kita berangkatkan, yang murtad itu juga harus kita serang. Coba lihat. Jadi Masya Allah, sama ketika Rasulullah kalah perang Uhud. Waktu perang Uhud ini kan banyak meninggal. Orang Yahudi di Madinah itu udah tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Akhirnya supaya Rasulullah dan umat Islam ini eksistensinya nampak, Rasulullah itu baru 3 hari perang Uhud selesai kembali menyusun pasukan menyerang kabilah-kabilah yang terdekat yang tepuk tangan itu. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan ya kita di 2023 ini, apapun kata komentar para komentator itu, para pengamat ya, itu boleh kita jadikan data sebagai perbandingan. Tapi ingat, ada satu kaidah yang mengatakan al-amru idza tasa'a daqa wa idza daqa ittasa'a. Urusan perkara kalau dia lagi melebar akan menyempit. Wa idza daqa, dan sebaliknya ketika dia menyempit ittasa'a, dia akan meluas. Kalau pengamat memprediksikan tahun ini tahun yang suram, maka insya Allah kita sebagai orang yang beriman yakin justru di balik kesempitan itulah ada peluang besar yang Allah siapkan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma